Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 12 IPA SMAK Sudarso Batu. Saya Aprija Putri Cier Saugo, nomor absen 4. Saya Sripina Nila Rosa Karaja, nomor absen 9. Di sini kami akan mempresentasikan alat peraga yang telah kami buat pada mata pelajaran lintas dunia geografi, materi teori konsentrik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsentris atau zones. Ini alat peraganya ya teman-teman. Menurut Ernest W. Burgess dalam Introduction to the Science of Sociology pada tahun 1921, manusia punya kecenderungan alami yang berbeda, sedekat mungkin dengan pusat kota. Untuk mewujudkan itu, dikembangkan kota berbentuk konsentrik dengan pusat kota sebagai inti. Baik teman-teman, berdasarkan teorinya dibagi menjadi 5. Yang pertama, ini ya teman-teman, zona pusat daerah kegiatan atau lebih disingkat PDK atau CBD. Terdapat toko-toko besar, bangunan, kantor, bank, rumah makan, dan pusat bisnis dan sebagainya. Jadi teman-teman, yang kedua bentuknya seperti ini, yaitu zona peralihan atau transisi. Daerah ini terikat dengan zona pusat dengan kegiatan penggunaannya campuran antara pusat usaha dengan pemukiman. Masyarakatnya yang tinggal di peralihan ekonomi tergolong miskin. Dalam perencanaan penggunaan, zona ini diubah menjadi kompleks perhotelan, parkir, dan jalan utama yang menghubungkan dengan daerah luarnya. Jadi guys, ini yang ketiga, namanya zona permukiman kelas proleter. Zona ini dihuni oleh pekerja kelas rendahan. Rumah-rumahnya termasuk zona kecil. Jadi teman-teman, ini yang gambar yang keempat, namanya zona permukiman kelas menengah atau residential zona. Pengertiannya, pekerja kelas menengah dengan keahlian dan penduduknya umum tinggal di zona ini, kondisi rumahnya lebih baik. Yang kelima, ini gambarnya, namanya zona permukiman elit, dihuni oleh orang-orang dengan perekonomian baik seperti pengusaha atau pejabat. Seterusnya, zona penglajur. Daerah ini penggunaannya yang warganya bekerja ke atas. Menurut Ernest W. Burgess dalam Introduction to the Science of Sociology pada tahun 1921, manusia punya kecenderungan alami yang berbeda, sedekat mungkin dengan pusat kota. Untuk mewujudkan itu, dikembangkan kota berbentuk konsentrik dengan pusat kota sebagai inti. Baik teman-teman, berdasarkan teorinya dibagi menjadi 5. Yang pertama, ini ya teman-teman, zona pusat daerah kegiatan atau lebih disingkat PDK atau CBD. Terdapat toko-toko besar, bangunan, kantor, bank, rumah makan, dan pusat bisnis dan sebagainya. Jadi teman-teman, yang kedua bentuknya seperti ini, yaitu zona peralihan atau transisi. Daerah ini terikat dengan zona pusat dengan kegiatan penggunaannya campuran antara pusat usaha dengan pemukiman. Masyarakatnya yang tinggal di peralihan ekonomi tergolong miskin. Dalam perencanaan penggunaan, zona ini diubah menjadi kompleks perhotelan. Seterusnya, zona penglajur. Daerah pinggiran ini yang warganya bekerja di kota dan harus
pulang pergi cukup jauh. Nah, teman-teman, itu adalah teori dari konsentris atau zones. Selanjutnya, alat peraganya ini ya teman-teman. Ini nih, yaitu teori sektoral. Zona ini yang ada di kota terbagi seperti bentuk pita. Orang cenderung membangun aktivitas sedekat mungkin dengan jalur utama dengan memungkinkan sistem jaringan jalan dan lalu lintas, maka aktivitas akan meningkat juga. Jadi ini pembagian zona-zonanya. Yang pertama namanya PDK atau CBD. Yang kedua ini. Yang kedua ini yang warna hijau dengan ini. Namanya zona tempat grosir dan manufaktur. Terus yang ketiga ini yang warna abu-abu ini. Yang tiga ada 4. Namanya zona permukiman kelas rendah. Terus dan yang keempat yang warna biru. Ini dengan ini sama seperti yang ketiga, namanya zona permukiman kelas rendah. Terus yang kelima yang warna kuning sendiri namanya zona permukiman kelas tinggi. Jadi yang bagian yang warna yang kuning yang angka 5 lah yang sendiri. Jadi sekian dari teori sektoral. Bye bye semuanya. Sekarang kita masuk ke teori inti ganda. Teori inti ganda sendiri memiliki arti yaitu hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagian kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti saja, tetapi melainkan ada beberapa inti yang terpisah. Inti-inti tersebut berkembang sesuai dengan penggunaan lahan fungsional dan keuntungan ekonominya menjadi dasar pertimbangan. Perkembangan kota juga melihat situs kota, sejarah sehingga urutan yang tidak beraturan. Ini teman-teman, jadi ini urutannya tidak beraturan. Sekarang teman-teman kita masuk ke susunan ruangan kota teori inti ganda. Jadi kota teori inti susunannya ini ada 9 zona. 9 zona ya teman-teman. Zona pertama pusat kota atau CBD ini. Yang zona kedua daerah grosir ini warna hijau. Dan manufaktur. Zona ketiga permukiman kelas rendah. Ya ini teman-teman, 1, 2, 3. Ini biasa digunakan untuk kawasan Murbawisma. Dan zona yang keempat permukiman kelas menengah biasa digunakan untuk kawasan Madyawisma. Ini ya teman-teman, yang warna biru ini. Zona yang kelima permukiman kelas tinggi. Yang kuning ini ya teman-teman. Itu biasa digunakan untuk kawasan Adiwisma. Zona yang keenam daerah manufaktur barat, biasa sebagian pusat industri barat. Ini ya teman-teman. Daerah luar CBD, pusat niaga dan lain dan pinggiran kota. Zona ke-8 permukiman suburban. Ini ya teman-teman. Merupakan upah kota untuk kawasan Madyawisma dan Adiwisma. Dan zona yang terakhir ya teman-teman, ini zona yang ke-9, yaitu daerah industri suburban, merupakan upah kota untuk kawasan industri. Nah, yang tadi kami jelaskan adalah materi dari teori konsentris. Yang pertama konsentris atau zones, yang kedua sektoral, dan yang ketiga inti ganda. Jadi, kami buat alat peraga ini supaya mudah memahami bagaimana tata perwilayahan yang baik. Semoga alat peraga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pesan untuk kita semua, tetap jaga jarak, sering cuci tangan agar kesehatan kita terjaga. Semangat mencapai garis finish. Lulus.